Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri dan legenda. Baik, langsung saja kawanku, kita mulai ke alur ceritanya yang berjudul Gagak dari Mataram, Asasin Tanah Jawa. Sementara di dapur umum, Pancali dan Laila sedang kewalahan menghadapi anak-anak yang tiba-tiba datang mengerumuninya. Kakang Mbak, kami lapar. Iya, sebentar, jangan rebutan. Teriak Laila Begum kepada anak-anak yang sedang meminta jatah makanan. Kalian tunggu di sana ya. Nanti kalau siap, Kakang Mbak antar. Ujar lantang Pancali. Disambut anak-anak berjalan tertunduk menuju ke tempat di mana Pancali menunjuk. Laila melihat anak-anak yang sedang duduk berjongkok sembari melihat ke arah dapur umum. Sepertinya anak-anak takut kepadamu. Tanya Laila kepada Pancali. Gitulah Nyai, mungkin karena beberapa hari ini kami harus bersama saat ditawan gerombolan gagak. Jawab Pancali atas pertanyaan sahabat barunya. Pancali, kamu bisa sebut aku dengan nama Laila. Ingat, kita sekarang berteman. Baik Nyai, baik Laila. Ujar Pancali sembari tersenyum kepada teman barunya, hingga Rinjani yang datang ke dapur umum guna membantu mereka. Dewi, kenapa kamu kembali? Tanya Laila Begum melihat Rinjani datang dengan wajah lesu. Maha Guru mengusirku, jawab Rinjani tanpa semangat. Mendengar itu Laila serta Pancali saling bertukar pandangan, hingga Laila yang tersenyum karenanya. Kenapa kamu tersenyum Laila? Tanya Rinjani sembari menatap tajam ke Laila Begum. Sebenarnya Maha Guru Arya sedang menjaga kehormatanmu Dewi. Maksudmu gimana? Tanya Rinjani penasaran dengan ucapan Laila. Bagaimana jika nanti ada orang yang melihat kalian berada dalam satu tenda yang sama? Apa yang nanti dipikirkan oleh mereka? Maha Guru tidak mau ada gunjingan atas dirimu. Maha Guru begitu menghormatimu Dewi. Dia ingin melindungi kehormatanmu. Mendengar ucapan Laila Begum, Rinjani terdiam memikirkan semuanya. Hingga wajah lesu pada Rinjani seketika berubah dengan senyum yang mengembang di wajah cantiknya. Disusul wanita itu yang membantu Pancali menyiapkan makanan untuk anak-anak yang sedang menunggu jatah makanannya. Sementara itu berjarak sekitar 8.000 tombak dari arah barat, tampak Barek serta 60 asasin yang berkumpul di bawah perbukitan serta sebelumnya mereka tercela berai. Nampak Barek duduk bersender di sebuah batu yang berada di kaki bukit. Barek termenung memikirkan semuanya. Hingga dua asasin yang berjalan menghampiri Barek. Barek, apa rencanamu selanjutnya? Tanya seorang asasin untuk mempertanyakan rencana yang disiapkan untuk mereka. Kalian pulang dulu ke Skoroyoso. Barek, apa kamu tidak mau pergi bersama kami? Kalian pulanglah dulu, nanti aku menyusul. Apa sebenarnya maumu? Jangan bilang ini karena gadis itu. Ucap asasin yang tak suka akan maksud Barek yang lebih mementingkan seorang gadis daripada kelompoknya. Sudah kubilang, kalian pergi dulu. Ucap lantang Barek sembari menatap tajam ke arah dua asasin itu, isyarat Barek tak terima kawannya ikut campur atas urusannya. Sesaat suasana hening tercipta karena ketegangan antara Barek serta dua asasin. Sudahlah, sebaiknya kita pergi sekarang. Ujar asasin lain mencoba melerai. Iya Barek,
kami kecewa kepadamu, Barek. Sementara Barek yang tak peduli dengan ucapan kawan-kawannya itu, dengan pemuda itu yang berjalan pergi ke arah berlawanan. Barek bermaksud kembali menuju ke arah tempat di mana rombongan Arya Binangun berada. Dalam benak Barek hanya ada keinginan untuk mendapatkan Pancali kembali. Di bawah cahaya lembayung senja yang bersinar terang di luasnya langit cakrawala, tampak seorang pemuda berbusana serba hitam sedang berjalan menuruni terjalnya perbukitan yang tadi pagi pernah menyelamatkan nyawanya. Asasin kebanggaan Segoroyoso memutuskan menempuh jalannya sendiri. Barek si pembunuh berdarah dingin sedang kalut akan perasaan cinta yang menghinggapi benaknya. Dalam setiap langkahnya yang terayun, bayangan akan Pancali menyertainya. Hingga pemuda itu yang berhenti di bawah celah tebing yang mengarah ke perkemahan rombongan Arya Binangun. Barek memikirkan jalan yang akan ia ambil, sampai tatapan pemuda itu tertuju ke tingginya tebing. Barek tak mau diam lebih lama di tempat itu, dengan ia yang segera memanjatnya. Kemampuan menaklukkan segala medan ada pada dirinya, terlihat jelas dari pemuda itu yang dengan mudah memanjat curamnya tebing. Tak butuh waktu lama, Barek pun tiba. Barek melihat keluasnya cakrawala yang sedang dihiasi cahaya lembayung senja. Sampai pandangan pemuda itu yang tertuju ke arah selatan dengan helaan nafas panjang yang mengiringi langkah sang asasin kembali terayun menuju ke tempat di mana Pancali sang pujaan hatinya berada. Beberapa saat kemudian, Barek tiba di atas tepian tebing yang berada di arah selatan. Barek mengamati dari ketinggian tempat di mana semalam ia serta rombongannya berkemah. Hingga tatapan pemuda itu yang tertuju ke arah sosok wanita yang selalu ada di benaknya. Gumam Barek sembari tersenyum ke arah Pancali yang sedang membagi-bagikan makanan kepada anak-anak. Sampai saat di mana Barek yang membawa tubuhnya bersembunyi dikala sepasang tatapan mata seorang Pancali tertuju ke arah atas tebing. Pancali sepertinya merasakan kehadiran Barek yang sedari tadi mengawasinya dari kejauhan. Waktu bergulir dengan cepat, bersamaan dengan tenggelamnya Sang Hyang Surya di sebelah barat. Malam menghampiri sembari membawa hawa dingin yang menyertai kedatangannya. Terdengar dari arah perkemahan di mana para pendekar Tirtamaya sedang memenuhi api unggun yang menyala guna menjadi penghangat. Persamaan suara riuh yang terdengar dari tenda Arya Binangun, di mana anak-anak sedang menemani Mahaguru sembari mendengarkan kelanjutan dongeng yang tadi sore sempat terpotong. Sementara itu di atas tebing, Barek sedang duduk termenung di depan api unggun. Dalam kesendirian, pemuda itu jatuh dalam lamunannya. Barek sedang membayangkan sosok Pancali. Barek pun tersenyum dalam sembari menatap ke arah luasnya langit yang sedang ditaburi bintang-bintang. Waktu bergulir, tak terasa malam telah berlalu bersama kemunculan Sang Hyang Surya kembali bersinar di sebelah timur. Sementara Barek yang masih tertidur di atas bukit setelah hampir semalaman pemuda itu terjaga dikarenakan bayangan sosok Pancali yang menari-nari di benaknya. Hingga di mana Barek yang perlahan membuka sepasang mata dikarenakan suara gemuruh ratusan kaki kuda yang terdengar dari celah tebing. Barek menatap ke arah langit di mana tampak cahaya silau dari Sang Hyang Surya yang sedang naik ke atas kepala. Sampai saat di mana Barek membawa langkahnya ke tepian celah tebing guna memeriksa. Barek melihat ke bawah celah tebing di mana nampak puluhan iring-iringan 300 penunggang kuda yang sedang melalui celah tebing bermaksud menuju ke arah perkemahan Arya Binangun. Rombongan pendekar Sekar Buana yang dipimpin oleh Ki Dharmajaya serta Pitaloka. Asman, dasar pengkhianat. Gerutu Barek melihat Asman berada di tengah rombongan Sekar Buana. Hingga Barek yang berjalan cepat menuju ke tempatnya semula.
Barek sedang dilanda rasa khawatir, terlihat dari ia yang berjalan mondar-mandir tanpa tujuan yang pasti. Bangsat berdebah! Gerutu Barek dengan kasarnya yang keluar dari lisannya sembari menendang tumpukan sisa-sisa pembakaran api unggun yang berada di dekatnya. Pancali harus tetap menjadi milikku, apapun yang terjadi. Ucap Barek menggambarkan semangat yang membara, hingga di mana pemuda itu yang membawa tubuhnya menuju menuruni tebing. Barek bermaksud pergi menuju ke sebuah perbukitan bersemak guna mencari sesuatu di sana. Barek tersenyum melihat tanaman kecubung yang tumbuh di balik semak belukar. Iya, ini yang kubutuhkan, ucap Barek sembari mengambil beberapa bunga kecubung yang belum masak. Sesaat pemuda itu kembali memindai sekelilingnya guna mencari beberapa tanaman obat yang ia butuhkan. Barek bermaksud membuat obat bius untuk Pancali. Sementara itu, berjarak 2000 tombak dari tempat Barek berada, terdengar suara hiruk pikuk pendekar Tirtamaya yang menyambut kedatangan sekutu mereka. Terlihat rombongan dari Padepokan Sekar Buana yang turun dari atas pelana kuda, disusul Ki Dharmajaya serta Pitaloka yang berjalan di depan rombongan. Bersama dengan itu Rinjani serta Wiraloka dan Wirajaya berdiri di depan para pendekar Tirtamaya. Ki Dharmajaya, Pitaloka, selamat datang di perkemahan kami, ucap Dewi Rinjani menyambut sesepuh Padepokan Sekar Buana dan juga Pitaloka yang selama ini jadi rivalnya. Dewi Rinjani, sekutu terkuat kami. Terima kasih Dewi, kamu sudi membantu Mahaguru kami, ucap Dharmajaya kepada putri mendiang Mahaguru Arya Jenggala. Tirtamaya adalah sekutu Sekar Buana. Sudah seharusnya kita turut ikut campur jika salah satu dari kita disakiti oleh musuh, ucap Rinjani yang pandai berdelegasi. Ki Dharmajaya pun tersenyum mendengarnya. Di mana Mahaguru sekarang? Tanya Pitaloka yang ikut bicara. Beliau sedang berada di tenda bersama anak-anak, jawab Wirajaya yang berada di barisan Tirtamaya. Wirajaya, tolong antar kami menemui Mahaguru Arya Bindangun. Mari Ki, ucap Wirajaya yang disambut ratusan pendekar Tirtamaya menepi guna memberi jalan bagi sesepuh Padepokan Sekar Buana beserta rombongannya. Sesaat tampak ratusan pendekar yang memadati luar tenda, hingga di mana Rinjani menemani Dharmajaya dan Pitaloka yang masuk ke dalam tenda guna menemui pemimpin mereka. Mahaguru, ujar Dharmajaya dan Pitaloka sembari memberi hormat sembah bakti kepada pemimpin mereka. Kalian bangunlah, ujar Arya Bindangun yang masih terlihat lemas. Mendengar itu mereka segera membawa tubuhnya bangkit, hingga di mana Arya Bindangun yang mempersilahkan 3 pendekar itu untuk duduk tak jauh dari tempatnya. Ki Dharmajaya mengambil tempat duduk di sebelah kanan Arya Bindangun, sementara Rinjani dan Pitaloka duduk di sebelah kiri. Kang Mas, bagaimana dengan kondisimu? Tanya Pitaloka setelah tadi mendengar perihal apa yang terjadi. Aku baik-baik saja. Berkat Dewi Rinjani, aku masih bisa diselamatkan, ujar Arya Bindangun memuji Rinjani yang duduk di samping kiri Pitaloka. Mendengar itu Pitaloka menoleh ke arah Rinjani, sementara Rinjani yang tersenyum saat melihat cara Pitaloka memandang. Terima kasih Dewi, ucap Pitaloka kepada rivalnya itu. Tidak seharusnya kamu berterima kasih kepadaku. Mahaguru pribadi yang kuat, tanpa kedatanganku pun Mahaguru pasti bisa selamat. Bagaimanapun juga Dewi, Padepokan Sekar Buana berhutang budi kepadamu dan juga Padepokan Tirtamaya.
Dikala sang surya sedang merangkak naik ke atas kepala bersama pancaran siraman cahaya terik yang terasa membakar kulit, ratusan pendekar Sekar Buana telah berkumpul di tenda Arya Binangun. Sementara di dalam tenda Mahaguru bersama Rinjani dan Pitaloka serta Ki Dharmajaya. Argasena, Balapati, ucap Arya Binangun memanggil kedua murid yang sedang menjaga pintu masuk tenda. Mendengar suara panggilan dari sang Mahaguru, sepasang adik kakak itu segera membawa langkahnya masuk ke dalam tenda. Sendiko Dawa Guru. Argasena, Balapati, kalian panggil Laila dan Asman serta Wirajaya dan Pirantra, suruh mereka kemari. Sendiko Dawa Guru. Serentak adik kakak itu sembari bergegas keluar tenda bermaksud menjalankan tugas yang diberikan oleh gurunya. Tak butuh waktu lama Wirajaya dan Pirantra datang ke dalam tenda. Selang beberapa saat Laila Begum serta Asman pun menyusul. Sebenarnya ada maksud apa Mahaguru memanggil kami? Tanya Laila yang duduk di samping kiri Rinjani. Ini berkaitan dengan langkah kita selanjutnya. Maksud Mahaguru? Tanya Wirajaya yang duduk di samping Ki Dharmajaya. Aku masih membutuhkan kalian, masih membutuhkan bantuan kalian. Mendengar itu mereka saling menatap satu sama lain, pertanda rasa penasaran sedang menghinggapi benak mereka. Apa yang bisa aku bantu Mahaguru? Katakanlah, ucap Asman yang duduk di samping kiri Laila Begum. Mahaguru telah menyelamatkan nyawaku. Aku berhutang budi kepadamu Mahaguru. Apapun perintahmu akan aku lakukan, ucap Asman dengan tatapan menggambarkan keseriusannya. Benar Mahaguru, apapun perintahmu kami akan laksanakan, ujar Laila yang berada di samping kanan Asman. Arya Binangun pun tersenyum karenanya. Laila, Asman, tolong ceritakan tentang desa Segoroyoso. Pinta Arya Binangun bermaksud menggali lebih dalam perihal musuhnya. Mendengar itu Laila dan Asman saling bertukar pandangan, hingga di mana Laila yang memberi isyarat agar Asman yang menjawab pertanyaan dari Arya Binangun. Baik Mahaguru, desa Segoroyoso ada di pesisir selatan, sekitar 50.000 tombak dari sini Mahaguru. Mereka mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Asman. Lalu berapa kekuatan yang kalian miliki di sana? Sebelumnya Segoroyoso memiliki sekitar 700 petarung Mahaguru. Mereka semua tunduk di bawah satu perintah, yaitu Ki Jafari. Setelah mendengar dari Laila soal perang yang terjadi kemarin, Segoroyoso sekarang hanya mempunyai sekitar 300 petarung Mahaguru. Mendengar itu seketika kebahagiaan nampak jelas tersirat di wajah mereka yang ada dalam tenda. Tunggu apa lagi Mahaguru? Ini kesempatan bagus bagi kita menumpas gerombolan gagak pimpinan Ki Jafari. Sabar Ki Dharmajaya, semua itu pasti ada waktunya Ki Dharmajaya, ucap Rinjani kepada sesepuh padepokan Sekar Buana yang sedang diselimuti semangat membara. Benar Ki, yang dikatakan Dewi Rinjani ada benarnya juga. Kita harus sabar dalam perang. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan, atau kita yang akan menyesal pada akhirnya. Asman, sekarang ceritakan perihal sekutu yang kalian miliki. Ceritakanlah semua, jangan ada yang kamu tutup-tutupi di sini. Asman sadar Arya Binangun orangnya selalu bersikap hati-hati. Asman tampak gelisah karenanya. Asman, ceritakan semuanya. Percayalah Asman, Mahaguru orang yang bijaksana. Pinta Laila Begum kepada sahabatnya yang selama ini dekat dengan Ki Jafari. Ampun Mahaguru, sebelumnya boleh aku bertanya sesuatu kepadamu? Arya Binangun memberi isyarat agar Asman meneruskan ucapannya. Ampun Mahaguru, bagaimana dengan nasib penduduk Segoroyoso jika nantinya Mahaguru berhasil menaklukkannya?
Tanya Asman yang sedang diselimuti rasa khawatir. Arya Binangun pun tersenyum karenanya. Asman, junjunganku mengajarkan berbelas kasih. Anak-anak, orang tua serta wanita yang tak bersenjata akan selamat. Rumah serta tempat ibadah akan selamat. Itu janjiku. Ucap Arya Binangun mencoba menenangkan hati Asman yang sedang dihinggapi rasa khawatir. Tujuanku adalah Ki Jafari serta pasukannya. Selama mereka masih berjaya, Sekar Buana serta rakyat tak akan bisa hidup damai. Sewaktu-waktu mereka bisa kembali menyerang. Bagaimana, Asman? Apa benar yang kukatakan? Asman mengangguk-anggukkan kepala, membenarkan ucapan Arya Binangun, hingga pemuda itu yang menghela nafas panjang. Baik, Mahaguru. Ki Jafari memiliki sekutu. Dari Padepokan Selogantung dan Padepokan Segoro Geni tidak akan tinggal diam jika Segoro Yosa diserang, Mahaguru. Mendengar itu mereka terdiam hingga Arya Binangun yang menatap ke arah Ki Dharmajaya yang tampak gelisah pertanda dia mengetahui tentang sesuatu. Ki Dharmajaya, apakah Ki Dharmajaya tahu Padepokan yang dimaksud Asman? Tanya Arya Binangun setelah melihat perubahan wajah pada Ki Dharmajaya. Ki Dharmajaya selama hidupnya menghabiskan waktu mengembara di dunia persilatan. Tentu saja banyak tempat serta padepokan yang pernah ia datangi. Dulu aku pernah pergi ke Padepokan Segoro Geni di lereng Merapi, serta Padepokan Selogantung yang seingatku ada di pesisir selatan bagian barat. Asman, apakah benar yang dikatakan Ki Dharmajaya? Benar, Mahaguru. Jika yang kalian katakan benar, Padepokan Selogantung jauh dari sini, sementara Padepokan Segoro Geni yang menjadi ancaman bagi kita saat ini, di mana letaknya yang tak jauh dari sini? Benar, Mahaguru. Jawab Asman. Mendengar itu, Arya Binangun memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Sebaiknya anak-anak segera kita antar kembali. Jangan sampai hal buruk terjadi kepada mereka. Aku setuju dengan Mahaguru. Bagaimanapun juga, tujuan kita yang utama adalah keselamatan mereka. Ucap Rinjani yang angkat bicara. Benar, aku juga sependapat dengan Mahaguru. Ucap Dharmajaya memperjelas keputusan yang akan diambil Arya Binangun. Hingga pandangan Arya Binangun yang tertuju ke arah Wirajaya dan Pirantra. Pirantra, Wirajaya, kuperintahkan kalian memimpin 100 pendekar Sekar Buana guna mengawal anak-anak kembali pulang. Tampak dua pendekar itu yang mengangguk-anggukkan kepala, pertanda mereka siap menjalankan perintah yang diberikan kepada mereka. Untuk sekarang, cukup sampai di sini. Sebaiknya kalian istirahat. Ingat, masih banyak pekerjaan yang menunggu kita. Ucap Arya Binangun kepada mereka yang ada di dalam tenda. Mendengar itu, Ki Dharmajaya serta Pirantra dan Wirajaya segera bangkit berpamitan dan disusul Asman yang ikut menyusul. Kenapa kalian masih di sini? Tanya Arya Binangun kepada Rinjani serta Laila dan Pitaloka. Mendengar itu, Rinjani, Pitaloka serta Laila saling bertukar pandangan. Kami pergi dulu, Kang Mas. Istirahatlah. Ujar Pitaloka mewakili Rinjani dan Laila yang bermaksud berpamitan guna meninggalkan tenda Arya Binangun. Terik panas dari Sang Hyang Surya yang berada di atas kepala terasa menyengat. Bersama dengan itu, ratusan pendekar yang sebelumnya bertahan di luar tenda membubarkan diri. Disusul 3 wanita cantik Laksana Dewi dari kayangan yang keluar dari dalam tenda Arya Binangun. Rinjani dan Pitaloka serta Laila yang berjalan bersama dengan wajah tertunduk lesu seolah kehilangan sebagian dari tujuan hidupnya. Hingga langkah mereka yang terhenti di depan tenda Rinjani di mana puluhan anak sedang bermain di sana. Terlihat juga Panjali yang sedang menimang-nimang Mahesa yang sedang tertidur.
Ayo kita ke tempat Mahaguru. Ajak seorang anak laki-laki yang penuh semangat setelah melihat kedatangan Rinjani serta yang lain. Mendengar itu, puluhan anak-anak segera berlari menuju ke arah tenda Arya Binangun. Anak-anak, jangan nakal, kasihan Mahaguru. Teriak lantang Pancali yang sepertinya tidak digubris oleh puluhan anak yang sedang berlarian menuju ke tenda Arya Binangun. Sedangkan Pancali hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah bandel pada anak-anak itu. Hingga tatapan Pancali yang tertuju ke arah Rinjani serta Pitaloka dan Laila. Ada apa dengan kalian? Tanya Pancali melihat wajah-wajah tak bersemangat yang ada pada ketiga pendekar wanita itu. Mahaguru mengusir kami, ucap Laila Begum. Mendengar itu Pancali mengerutkan dahi. Mungkin Mahaguru sedang berusaha menjaga kehormatan kalian, ucap polos seorang Pancali bermaksud menghibur seperti yang kemarin Laila Begum lakukan saat menghadapi Rinjani. Bukannya itu yang kemarin kamu bilang, Laila? Ujar Pancali sembari menatap ke arah Laila. Seketika ganti Laila yang mengerutkan dahi karenanya. Sudahlah, jangan dibahas lagi, ujar Laila yang enggan meladeni ucapan Pancali. Hingga pertanyaan dari Pitaloka yang terlontar untuk gadis lugu itu. Pancali, di mana kawan-kawanmu? Tanya Pitaloka perihal 50 Srikandi yang tak tampak batang hidungnya. Para Srikandi Padepokan Sekar Buana yang atas perintah Dewi Wulandari ikut menemani Pitaloka. Mereka baru saja pergi ke dapur, ujar Pancali sembari menunjuk ke arah di mana dapur umum berada, yang serta-merta disambut Pitaloka membawa pandangannya ke arah di mana Pancali menunjuk ke arah itu. Disusul Pitaloka segera membawa langkahnya menuju ke dapur guna membantu Srikandi menyiapkan makanannya, berharap perasaannya membaik dengan menyibukkan dirinya. Sementara Rinjani yang bergegas masuk ke dalam tenda untuk menyendiri. Laila juga bingung hendak melakukan apa, hingga ia melihat wajah polos seorang Pancali. Ada apa, Laila? Tanya Pancali perihal tatapan Laila Begum. Besok kita akan berpisah. Aku bahagia bisa mengenalmu, Pancali. Kamu wanita yang sangat baik hati, imbuh Laila sembari tersenyum kepada sahabat barunya. Sebenarnya apa maksudmu? Mahaguru memerintahkan Birandra dan Wirajaya mengantar kalian kembali. Kenapa? Apa anak-anak ini sulit diatur? Tentu saja tidak. Malah kami senang ada anak yang menghibur kami. Di sini tidak aman bagi mereka. Musuh sewaktu-waktu bisa menyerang. Mendengar itu Pancali hanya diam memikirkan setiap ucapan dari sahabat barunya. Laila, jangan lupakan aku ya. Kalau ada waktu, kunjungi aku di Padepokan Sekar Buana. Aku menunggumu di sana ya. Tentu Pancali, kamu sahabat baikku sekarang. Nanti setelah perang ini selesai, aku akan mengunjungimu kok, jawab Laila sembari melepas senyuman guna menenangkan perasaan gadis lugu itu. Pancali, sebaiknya kamu bawa Raden Mahesa, kasihan dia, ucap Laila setelah melihat keringat pada tubuh Mahesa dikarenakan hawa panas akibat terik Sang Hyang Surya. Bergegas Pancali masuk ke dalam tenda Rinjani bermaksud membaringkan tubuh mungil Mahesa Binangun. Waktu bergulir dengan cepat, tak terasa Sang Hyang Surya telah jauh berada di arah barat, bersamaan dengan lembayung senja yang mengiringinya. Sementara itu, berada tak jauh dari lembah yang dijadikan perkemahan oleh pendekar Sekar Buana dan sekutunya Tirta Maya. Tampak Barek yang sedang mendaki tebing setelah sebelumnya menyempatkan diri untuk berburu. Terlihat jelas dari 4 burung puyuh yang dari tadi berhasil ia tangkap. Barek berjalan dengan tersenyum setelah melihat hasil buruannya serta beberapa tanaman obat yang berhasil ia kumpulkan. Hingga langkah kaki pemuda itu yang tiba di atas tebing di mana sebelumnya ia gunakan untuk bermalam.
Barek segera menyalakan api unggun disusul pisau yang ia keluarkan guna menyembelih 4 burung puyuh hasil buruannya. Pemuda itu bergegas mengolahnya dikarenakan cacing-cacing dalam perutnya yang sedang meronta-ronta. Setelah seharian Barek tak mengisi perutnya dengan makanan. Tidak butuh waktu lama 4 daging puyuh panggang berjejer di depan api. Barek menunggu dengan sabar daging puyuh yang matang dengan sempurna. Bersama dengan itu Barek menyibukkan diri menumbuk tanaman obat yang tadi berhasil ia kumpulkan. Sudah, sepertinya ini cukup, ucap Barek melihat air perasan ramuan obat dalam cawan dari tempurung kelapa. Disusul sepotong kain yang ia celupkan ke dalamnya, Barek menutup rapat-rapat ramuan itu, berharap fermentasi sempurna pada ramuannya. Hingga tatapan Barek yang tertuju ke arah daging puyuh yang sudah matang karena aroma wangi daging tercium di hidungnya. Sore menjelang petang di bawah cahaya lembayung senja yang mulai memudar ditemani hangatnya nyala api unggun. Barek mengisi kembali tenaganya lewat perantara daging puyuh panggang hingga suara yang menarik perhatiannya. Suara senandung yang tak asing baginya. Barek segera membawa dirinya menuju ke tepi tebing yang ada di selatan. Pandangan Barek tertuju ke perkemahan rombongan Arya Binangun di mana puluhan cahaya obor menyala guna menyambut kedatangan malam yang datang membawa kegelapan. Sampai Barek yang menemukan asal suara di mana seorang pemuda sedang berdiri di pinggiran perkemahan sembari mengumandangkan kalimah azan. Barek menatap ke arah pemuda yang tak lain adalah Wirajaya. Tampak Barek terdiam karenanya, bersama dengan sepasang telinganya yang mendengar kalimat indah yang mendayu-dayu menggema di lembah. Hingga ia melihat Arya Binangun berjalan keluar dari dalam tendanya. "Oh, Arya Binangun masih hidup," gumam Barek sembari terus mengawasi kemana Arya Binangun melangkah. Dari kejauhan Barek melihat dengan seksama apa yang Arya Binangun lakukan. Sampai saat Arya Binangun tiba di pinggiran perkemahan di mana Wirajaya dan Dharmajaya serta 50 pendekar sedang berkumpul menunggu Sang Maha Guru untuk memimpin ibadah sembahyang maghrib. Beberapa saat kemudian suara iqomah terdengar lantang menggema di dalam lembah yang dikelilingi tebing dan perbukitan. Selang beberapa saat para pendekar membentuk barisan di belakang Maha Guru guna menghadap Sang Pencipta. Tampak Barek yang menatap dengan seksama ke arah Arya Binangun serta jamaahnya. Barek si pembunuh berdarah dingin tertegun atas apa yang dilihatnya. Hati pemuda itu sedang bergetar hebat. Barek segera meninggalkan tempat itu guna kembali ke tempatnya semula. Berkali-kali Barek tersandung oleh bebatuan tebing dikarenakan konsentrasinya yang buyar memikirkan apa yang barusan ia lihat. Sesaat Barek membawa tubuhnya duduk di depan api unggun. Barek melihat daging panggang di hadapannya. Nafsu makan Barek mendadak hilang. Terlihat ia yang segera tak menyentuh makanannya. Barek merasakan sesuatu yang salah pada dirinya. Barek dihinggapi perasaan bersalah atas jalan hidupnya. Tampak wajah pemuda itu yang tiba-tiba pucat pasi, teringat suara cerita wanita dan anak-anak yang tewas di tangannya, hingga pemuda itu yang menatap ke arah langit cakrawala yang sedang dihiasi cahaya bintang. Barek meneteskan air matanya. Sang pembunuh berdarah dingin itu menyesali semua perbuatannya. Di dalam gelapnya malam, bersama udara yang dingin berhembus, Barek bertahan dalam kesendiriannya. Hingga pemuda itu berhati dingin yang entah mengapa bisa meneteskan air mata. Barek mencoba melawan apa yang sedang menghinggapinya. Beberapa saat kemudian sepasang mata yang terpejam. Setelah hampir setengah malam pemuda itu terjaga. Waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa malam telah berakhir dengan kedatangan dari Sang Hyang Surya yang terbit dari arah timur.
Sementara itu di dalam lembah yang dijadikan tempat perkemahan rombongan Arya Binangun, nampak 60 anak memadati 5 kereta tandu yang telah siap guna dijadikan kendaraan untuk mengantar mereka kembali ke kampung halamannya. Terlihat juga 80 pendekar Sekar Buana serta 20 Srikandi yang sedang memegang tali kekang kuda. Pertanda mereka telah siap mengawal anak-anak sampai tujuannya. Beberapa saat terdengar suara tangis beberapa anak yang tak rela berpisah dengan Arya Binangun. Anak-anak yang sedang dilanda rasa sedih dikarenakan harus berpisah dengan Arya Binangun yang selama beberapa hari ini memberikan kehangatan serta kenyamanan pada mereka. Anak-anak, apa kalian tidak rindu sama Biung dan Romo kalian? Tanya Arya Binangun berusaha membujuk 60 anak yang sedang mengerumuninya. Atau begini saja, Maha Guru antar kami, biar kakek Dharmajaya dan paman-paman itu yang melawan penjahat. Arya Binangun terlalu lembut, nampak dia yang hanya bisa tersenyum. Hingga Rinjani yang angkat bicara bermaksud membantu Arya Binangun menenangkan mereka. Tidak bisa anak-anak, para penjahat itu terlalu kuat, hanya Maha Guru yang bisa mengalahkannya. Tampak anak-anak yang mendengar dengan seksama ucapan Rinjani. Anak-anak, nanti kalau Maha Guru telah selesai dengan tugasnya, beliau akan kembali kok menemui kalian. Benarkah itu Dewi? Maha Guru, ke tempat kami. Tanya seorang anak yang berasal dari desa yang berada di wilayah Pajang. Dijawab dengan Rinjani yang mengangguk-anggukkan kepalanya. Maha Guru ke tempatku juga ya. Ucap seorang anak lain yang berasal dari desa yang berada di tapal batas Sedayu. Arya Binangun tersenyum kepada puluhan anak itu. Ya sudah anak-anak, sekarang kembalilah ke kereta tandu. Nanti kalian akan diantar oleh paman-paman ini pulang ke rumah kalian. Ucap Rinjani yang disambut puluhan anak-anak yang berduyun-duyun kembali menuju 5 kereta pedati yang telah disiapkan guna menjadi kendaraan bagi mereka. Pancali, jaga Mahesa untukku. Dan tolong sampaikan kepada Wulandari, aku akan segera pulang setelah urusan ini selesai. Ucap Arya Binangun sembari menyerahkan Mahesa kepada Pancali. Disusul wanita itu yang membawa Mahesa menuju ke kereta pedati, di mana puluhan anak Sekar Buana berada. Sesaat tampak 5 pemuda desa yang mendekat. Maha Guru, terima kasih atas bantuanmu. Kami dan seluruh penduduk desa berhutang budi kepadamu. Ujar pemuda bernama Setyaki. Sampaikan salamku kepada Ki Buyut serta para penduduk desa. Ucap Arya Binangun kepada kelima pemuda yang beberapa hari ikut dengannya. Baik Maha Guru, sekali lagi terima kasih. Kami mohon undur diri. Ucap Setyaki mewakili keempat temannya. Baiklah, sekarang pergilah dan bantu jaga mereka. Wiranta, Wirajaya, berangkatlah sekarang. Kawal mereka selamat sampai di tempat. Sendika dawuh Maha Guru. Ucap serentak kedua pendekar disusul mereka yang membawa langkahnya menuju ke arah kudanya. Arya Binangun menatap ke arah 5 kereta pedati yang sedang dikawal oleh 100 pasukan yang terdiri dari 80 pendekar dan 20 Srikandi. Hingga tampak Wiranta yang memberi isyarat agar rombongan berangkat ketika terdengar suara kemelinting lonceng lembu yang berpadu dengan roda-roda kayu pedati yang berputar hingga derap ratusan kaki kuda yang mengiringinya.